Pernah nggak ngerasa capek karena kok kayaknya hidup ya gini-gini aja, di sini-sini aja gitu. Sementara orang-orang di sekitar kita itu udah jauh kemana-mana. Kayaknya lebih sukses dan bahagia aja gitu hidupnya. Karena mereka udah berhasil mendapatkan banyak banget hal yang mereka mau. Padahal lo ya, kita ini kan juga udah berusaha loh. Nggak kalah keras usaha kita dengan orang itu. Tapi kok ya hasilnya masih jauh dari yang kita harapkan. Nah, kalau masih jauh banget dari kata berhasil atau sukses, gimana sih caranya kita bisa benar-benar bahagia? Boro-boro bahagia. Yang ada kita ini udah capek duluan karena hidup kerasa kayak rentetan pencarian dan pengejaran yang gak jelas ada di mana ujungnya. Atau terlalu jauh sampai gak bisa kita gapai, gak bisa kita raih. Kenalin ya, saya Aji Santoso Putro. Kita kembali lagi di Muda Rasa, di mana saya sharing apa aja, cerita apa aja sebatas yang saya pelajari dan alami. Semoga bisa membantumu menyehatkan mental dan memulihkan batin ya. Coba ya kita perhatikan hari-hari ini, ukuran bahagia hidupnya seseorang menurutmu lo ya, itu dinilai dari apa sih? Kayaknya udah sangat lumrah ya kita dengar orang-orang ngomong, lihat tuh dia, udah enak banget ya hidupnya sekarang. Sudah punya ini, punya itu, sudah bisa ke sana, ke sini. Kapanpun dia mau, dia bisa seperti itu. Padahal dulunya dia orang biasa aja kan. Keren banget ya dia, kerja kerasnya nggak sia-sia. Jadinya sekarang dia udah bisa nikmatin hidupnya. Kalau aku jadi dia, juga pasti happy. Nah, berarti semakin banyak yang seseorang dapatkan dalam hidupnya, biasanya dianggap orang itu semakin berhasil, semakin baik hidupnya, dan otomatis dia pun semakin bahagia hatinya. Makanya nggak heran kalau setiap hari dari bangun tidur sampai kembali mendarat di atas kasur di malam hari, hidup kita itu penuh dengan aktivitas untuk mencari, menggali, mengejar, dan berusaha ngelakuin apapun yang kita bisa untuk mendapatkan yang kita inginkan lebih banyak lagi, dan lagi. Bahkan ada yang bilang, kalau hidup nggak ada yang dikejar itu rasanya kayak kurang hidup gitu ya. Kamu merasakan juga nggak? Atau bahkan ada yang menganggap, orang yang gak punya banyak ambisi itu adalah orang yang malas. Mari kita renungkan. Tapi apa iya kayak gitu? Ya memang semua orang pasti kepingin bahagia hidupnya. Gak ada loh yang salah dengan itu. Lagian siapa sih yang mau hidup penuh sengsara? Bener kan? Jadi wajar kok kalau kita ingin mencapai kebahagiaan hidup. Tapi sekarang kita coba pikirin dulu baik-baik ya. Sebenarnya apa sih definisi dan ukuran bahagia yang selama ini kita percaya? Saya ingat ada satu cerita tentang seorang anak muda. Dia ini seorang pria yang cerdas, penampilannya menarik. Dia juga punya kepribadian yang menyenangkan. Pada dasarnya, kemana aja dia pergi, dia itu bisa survive. Dia bisa menjalani hidup dengan sangat baik dan dia sangat mudah membaur sama siapa aja. Sehingga secara alami dia tuh jadi cukup populer ya di lingkungannya. Dulu pernah ada seseorang nanya ke anak muda ini tentang apa sih yang paling dia inginkan dalam hidupnya. Dia bilang bahwa dia nggak pernah muluk-muluk ya. Asalkan bisa makan enak dan tidur enak setiap hari, dia sudah puas dan bahagia. Sederhana sekali ya. Anak muda ini ngejalanin kehidupannya setiap hari sebagai seorang pengusaha. Segalanya dia rintis sendiri dari bawah. Dia gigih sekali ngelakuin pekerjaannya hingga akhirnya dia bisa punya penghasilan yang sangat besar. Bahkan
jauh di atas penghasilan rata-rata orang seusianya. Semua yang kenal dia pasti akan bilang bahwa hidup anak muda ini sudah sangat nyaman. Tapi entah kenapa, semakin hari kayaknya dia semakin nggak tenang. Kayak ada kegelisahan yang diam-diam dia simpan dalam hatinya. Hal itu yang mendorong dia bekerja semakin keras, bahkan jauh lebih keras dari sebelumnya. Sampai tanpa sadar, dia mulai mengabaikan suara tubuhnya. Suatu hari anak muda ini tiba-tiba jatuh sakit hingga kehilangan kesadaran selama beberapa hari. Yang mengejutkan, ternyata dia terdiagnosa mengalami serangan jantung. Beruntung dia masih bisa diselamatkan. Dokter menyarankan dia udah memperbaiki pola hidupnya dan mengurangi beban kerjanya. Kejadian itu bikin dia berpikir ulang tentang banyak hal dalam kehidupannya. Rasa-rasanya dulu dia ngejalanin segala sesuatu dengan sangat ikhlas dan happy. Tapi entah kenapa, ketika semakin banyak yang dia capai, kok makin gede juga keinginannya untuk mendapatkan lebih banyak lagi. Semakin hari, ambisinya semakin tinggi. Tanpa sadar, hidupnya mulai berubah menjadi sebuah perlombaan yang nggak ada ujungnya. Dia mulai dikejar rasa khawatir akan kehilangan segala sesuatu yang sudah dia dapetin dengan berusaha sangat keras selama ini. Dia bahkan nggak ingat lagi kapan ya terakhir kali dia bisa duduk tenang menikmati makanannya atau tidur dengan nyaman tanpa gelisah tentang banyak hal. Dia tiba-tiba sadar bahwa kehidupannya saat ini sudah melenceng sangat jauh dari kehidupannya yang pernah diharapkan. Memang sih, sekarang dia sudah bisa dengan mudah memiliki banyak hal yang dulu nggak bisa dia dapatkan. Tapi ternyata ini semua nggak bikin dia happy. Lantas harus gimana lagi? Sebelumnya, mari kita definisikan ulang. Apa sih artinya bahagia dalam hidup kita? Di mana kita tempatkan rasa bahagia kita? Apakah pada materi, pengakuan, pencapaian, kepemilikan? Nah terus, kalau hal-hal tersebut hilang, gimana? Bisa ambiar seketika dong ya hidup kita. Padahal kita tahu bahwa kehilangan adalah sesuatu yang sering kali nggak bisa kita prediksi atau kita kontrol. Jadi kalau kita menempatkan kebahagiaan kita pada sesuatu yang nggak bisa kita kendalikan, wah, dijamin kita ini ketar-ketir terus dalam menjalani hidup ini. Iya kan? Kita pasti sudah sering juga dengar kalau sesuatu yang berlebihan itu nggak pernah baik. Karena itu bisa bikin kita sakit, terluka, tersiksa. Maka perlu untuk kita memahami porsi yang tepat, yang cukup, yang tidak berlebihan untuk segala sesuatu yang ada atau yang akan masuk ke dalam hidup kita. Karena itu, kemampuan untuk bisa berkata cukup adalah sesuatu yang bisa menjaga kita dari hal-hal buruk akibat sesuatu yang berlebihan. Oh iya, pepatah lama yang bilang lebih berbahagia memberi daripada menerima. Itu artinya semakin kita mau memberi atau berbagi, semakin kita bisa menikmati bahagia. Dan hanya orang yang sudah bisa berkata cukuplah untuk dirinya lah, dia bisa merasa cukup, yang mampu untuk berbagi dengan ikhlas kepada yang lain. Jadi kalau kita ingin menemukan pemulihan dan kebahagiaan dalam hidup kita, disarankan sebetulnya pintunya nggak jauh kok. Dia ada di depan mata kita. Dan kuncinya untuk membuka pintu itu adalah kemauan kita belajar untuk berkata cukup, kurangi mencari, dan mulai berbagi. Terus apa yang bisa kita bagi? Ya apa aja, bisa materi hanya salah satunya. Ada banyak banget kok hal yang kita punya, bahkan hal yang mungkin buat kita biasa-biasa saja. Tapi kalau kita mau bagi ke orang lain, itu menjadi sesuatu yang berarti banget bagi yang menerima. Waktu, perhatian, telinga yang mau mendengar dengan sepenuh hati, perkataan yang menguatkan, ilmu yang bermanfaat. Apa aja bisa kita bagi.
kita berikan kepada yang membutuhkan. Poin utamanya bukan tentang apa yang kita beri, tetapi tentang bagaimana sikap hati kita di saat memberi. Moga-moga kita bisa belajar untuk memberi dan merasa cukup, sehingga kita mampu lebih banyak berbagi dan akhirnya tiba pada bahagia yang sejati. Oke, itu aja dari saya ya. Terima kasih udah nonton. Kalau kamu ingin saya bahas suatu hal, silahkan tulis di komen ya. Dan silahkan monggo subscribe dan nyalain notifikasinya. Sampai ketemu di Muda Rasa berikutnya ya. Semoga kita semua bisa menerima kenyataan seapa adanya ya. Selamat hidup sadar.